untuk menciptakan Misalnya ketika RS setelah proses penembakan panik dan mengambil senjata J yang berada di pinggang. Jadi peristiwanya waktu itu mengambil senjata J yang ada di pinggang dan kemudian FS menembak ke arah dinding di rumah Duren 3 seolah-olah ada tembak menembak. Inilah yang kemudian kita kenal atau kita ketahui dengan skenario tembak menembak yang tujuannya pada saat itu adalah untuk menyelamatkan RE yang diduga melakukan penembakan sebelumnya, dan juga tujuannya pada saat itu adalah seolah-olah memang terjadi tembak-menembak, dan kita tahu itu adalah salah satu fakta dalam fase kedua yang bisa kita sebut sebagai skenario atau fase kebohongan tersebut. Perlu kami sampaikan sejak awal sebelum penayangan video ini, banyak fakta kunci dalam perkara ini yang terjadi di Magelang yang seharusnya diungkap secara terang benderang. Apakah nanti pihak jaksa penuntut umum akan mengungkap secara terang benderang, nanti kita akan lihat, atau akan dipotong-potong sesuai dengan dakwaan atau yang lain-lain, nanti kita akan lihat di proses persidangan. Secara fisik saya minta kesiapannya, kesiapan fisiknya, kesiapan mentalnya untuk menghadapi persidangan untuk pembacaan dakwaan. Dan tadi bersamaan waktu saya sudah mau kembali atau ke tempat ini, Ibu Putri psikiater datang dari yang disiapkan oleh kejaksaan, lagi datang kunjungan. Ya. Selain keadilan untuk korban, ada masyarakat juga, dan karena yang mendapatkan GC adalah pelaku, sehingga di dalam ada 3 fase yang perlu kita pahami, 3 fase umum dalam perkara ini. Fase pertama kami menyebutnya sebagai rangkaian peristiwa. Jadi dalam rangkaian peristiwa inilah, dalam fase pertama inilah kita mengetahui ada peristiwa, ada kejadian, ada perbuatan-perbuatan yang terjadi baik di Magelang ataupun di Jakarta. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, ini fase skenario. Ada yang menyebutnya dengan fase kegelapan. Ini masa-masa kegelapan dalam proses penegakan hukum. Ada juga yang menyebutnya bahkan dengan fase kebohongan. Secara fair, secara objektif, kami harus sampaikan
ada beberapa perbuatan-perbuatan, termasuk ada dugaan peran klien kami berada di fase ini. Ketika kami bicara dengan Bu Putri, ketika kami bicara dengan Pak Ferdi Sambo, mereka mengakui bahwa ada kekeliruan-kekeliruan memang yang terjadi di fase kedua ini. Namun jangan sampai fase kedua ini kemudian membuat kita bias, membuat kita bias dan mencampur adukan kebenaran yang terungkap pada fase berikutnya. Kemudian ada fase ketiga, fase penegakan hukum yang berjalan bahkan sampai saat ini. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC, jadi sempat memerintahkan ADC untuk memanggil ambulan, dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa. Dan kemudian memerintahkan RR mengantar Ibu Putri ke rumah Saguling.